Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua para bunda ya, para ibu-ibu. Jadi hari ini kita akan sharing tentang nutrisi nih. Khususnya nutrisi dalam kehamilan dan menyusui, apalagi dihubungkan nih dengan adanya varian Delta COVID ini yang lagi heboh banget saat ini. Saya yakin sekali tadi Dr. Wulan sudah menjelaskan bagaimana sih bahaya daripada strain yang baru ini ya. Kenapa POGI segera mungkin ya 1 minggu yang lalu mengeluarkan peraturan bahwa ibu hamil juga divaksin. Sebelumnya tuh ibu hamil nggak boleh divaksin ya. Tapi karena memang si varian Delta ini sangat bisa menularkan bahkan 2 sampai dengan 2,5 kali dibandingkan varian-varian sebelumnya. Sehingga ibu-ibu hamil tertentu wajib divaksin dengan risiko tinggi. Karena kenapa? Ini varian ini sangat mudah sekali menularnya. Bahkan di Australia disebutkan bahwa berpapasan aja itu bisa menularkan. Kemudian juga bisa menyerang ibu hamil tentunya dan anak-anak ya. Dan tadi Dr. Wulan sudah jelaskan bahwa ibu hamil sebenarnya nggak perlu khawatir ya. Kalau dia memang terinfeksi sama dengan ibu yang tidak hamil ya. Jadi tidak akan mengganggu janinnya ya selama kondisinya masih stabil ya, kondisinya masih stabil tentunya ya. Dan juga varian ini juga disebutkan juga menginfeksi, artinya bisa juga menginfeksi 2 kali walaupun sudah pernah sebelumnya masih bisa kena lagi ya. Nah jadi di sini perlu sekali bahwa vaksin sudah ada. Pada yang risiko tinggi konsultasi dengan dokter obgynnya bahwa saya harus divaksin nih, apakah saya bisa. Nanti dokter obgynnya akan menentukan kondisi-kondisi ini bisa diberikan vaksin. Untuk sementara semua ibu hamil memang kalau kondisi di sekitar itu memang sangat banyak sekali kasus-kasusnya, di rumah aja dulu ya. Pakai masker kalau memang harus keluar rumah. Nah ini kalau seandainya ada ibu hamil atau ibu menyusui yang kena COVID nih, ini ada dari peraturan dari Protap atau pengantar dari Kemenkes bahwa kalau gejala ringan cukup lakukan isolasi mandiri sama seperti wanita lainnya ya. Kemudian kalau menyusui tetap boleh menyusui ya. Kalau memang apalagi kalau bayinya masih 6 bulan pertama atau ASI eksklusif tetap diberikan susu. Tapi memang harus dengan protokol yang ketat. Ibu menyusuinya harus pakai masker ya. Kemudian jangan terlalu sering menyentuh daerah bibir, daerah mulut dan daerah hidung bayinya ya. Tapi kalau gejalanya sedang sampai berat, ya memang tidak dianjurkan untuk menyusui. Ya, ibunya aja masih sakit, gimana cara menyusui ya? Nah, ini juga harus diperhatikan. Kalau untuk anak-anak, saya rasa kalau anak di bawah 12 tahun memang harus ditemenin sama ibunya kalau isolasi, ya, karena nggak mungkin anaknya sendiri, ya biasanya. Nah ini menjaga daya tahan tubuh perlu sebenarnya seperti apa sih nutrisinya dok? Jadi sebenarnya nutrisinya yang paling penting adalah cukup kalori dulu. Cukup kalori artinya apa? Bahwa ibu hamil itu perlu energi untuk metabolisme tubuhnya, untuk mempertahankan tubuhnya dari serangan virus dan bakteri. Ya, jadi gejala daripada ibu hamil yang tidak cukup kalorinya adalah dia gampang lemes, lapar. Itu biasanya tuh dia karena kekurangan kalori biasanya, lapar dan lemes ya. Nah kemudian juga proteinnya harus tinggi. Nanti saya jelaskan protein itu apa ya. Pasti sebagian dari ibu-ibu di sini udah tahu ada protein yang dari daging, dari ikan ya, kemudian juga dari telur dan tentunya dari susu ya. Nah makannya harus cukup 3 kali sehari ya, karena memang ada tambahan kalori selama kehamilan. Ya selama kehamilan itu ada tambahan kalori. Hati-hati buat ibu hamil yang mengkonsumsi herbal segala macam, harus konsultasi dengan dokter obgynnya karena memang tidak dianjurkan ya, tidak dianjurkan mengkonsumsi sembarang obat kalau memang untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Untuk vitamin sendiri biasanya dianjurkan adalah seperti biasa, ibu hamil dan menyusui kan dikasih vitamin tuh, tetap minum vitaminnya ya. Dan kalau ada memang ada susu tetap dilanjutkan susunya. Nah ini yang tidak boleh atau dihindari saat hamil, makanan apa aja, makanan mentah harus dihindari dulu. Kemudian makanan dari kira-kira berasal dari sungai atau dari laut yang terkontaminasi ya, biasanya tidak fresh lagi bentuk ikan atau dagingnya, itu nggak usah dikonsumsi ya. Makanan yang diasap-asap hindari dulu buat ibu hamil ya. Kerang atau ikan mentah juga harus dihindari dulu ya. Susu yang langsung dari susu sapinya diambil itu juga nggak bagus karena belum dipasteurisasi
nanti terkontaminasi di situ ya. Telur yang memang yang mentah jangan ya, karena memang biasanya telur tuh ada yang mengandung salmonella. Di situ memang harus hati-hati buat ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan-makanan ini. Ini rekomendasi dari anjuran atau rekomendasi dari POGI dan juga dari American Obstetric dan Gynecology. Jadi dokter-dokter Amerika, dia melarang semua ibu hamil mengkonsumsi ini dulu ya. Nah, bagaimana cara pola makannya? Jadi rata-rata ibu hamil itu makannya itu sebenarnya 3 kali sehari. Bukan berarti bahwa kalau lagi hamil makannya harus dua kali lipat juga dari biasanya. Ya, tetap 3 kali, tapi memang ada tambahan kalorinya. Kenapa ada tambahan? Karena pada saat hamil itu ada sirkulasi yang bertambah. Adanya janin di dalam itu perlu tambahan membentuk otot bayi, tulang bayi, kemudian juga aliran darah bayi. Nah, itu perlu tambah 500 kalori. Nah, 500 kalori itu seberapa sih, Dok? Ya, saya kasih gambaran 500 itu kalau nasi Padang itu 2 lauk itu sekitar 600, ya. Kalau bubur ayam itu lebih kurang sekitar 100 sampai dengan 200. Kalau 2 telur bisa 300. Ya, kalau 1 potong pizza itu sekitar 100 atau sampai dengan 200, tergantung apakah ada daging, ada kejunya. Kalau ada kejunya sampai dengan 200-300 kalori. Nah, kalau 1 gelas susu itu rata-rata 180 kalori. Nah, itu gambaran kalori tambahannya itu. Jadi butuh 500 tambahan kalorinya selama hamil dan menyusui. Pada saat menyusui lebih banyak lagi butuh. Ya, untuk membentuk ASI, ya produksi ASI dan juga untuk bayinya pastinya ya. Nah, makan itu harus teratur jamnya ya, ibu hamil ya semua ya. Jadi diatur jam makannya 3 kali sehari ya. Ada snackingnya, jam-jamnya. Nah, ini yang bisa mengontrol berat badan supaya berat badannya nggak naik terlalu tinggi sampai 16 kilo lebih. Itu nggak boleh ya. Kemudian juga kurang dari 10 kilo juga harus hati-hati ya. Biasanya beratnya itu sekitar 10 sampai dengan 15 kilo penambahan berat badan selama hamil dari mulai saat tidak hamil atau mulai hamil. Nah, ini protein penting. Kenapa protein ini penting? Di samping protein itu membantu daya tahan tubuh ibu selama hamil, ya, supaya tidak terjadi infeksi. Protein ini juga sebagai sumber asam amino untuk pertumbuhan janinnya. Makanya kalau janinnya itu, kata dokternya itu masih kurang berat badannya nih, masih 1,5, padahal mau lahiran 2 minggu lagi. Nah, biasanya dokter kasih makanan yang bergizi tuh. Suruh makan ini supaya mendapatkan asam lemak dan asam amino untuk pertumbuhan bayinya. Ya, kemudian juga untuk perkembangan otak bayinya sendiri perlu protein ini. Ya, nutrisi untuk otak juga penting di situ. Untuk daya tahan tubuh pastinya orang yang mempunyai daya tahan tubuh yang rendah itu albuminnya turun kadang-kadang ya, zat besinya turun. Nah, albumin turun dan zat besi turun ini bisa menyebabkan infeksi nantinya ya. Nah, saluran pencernaan juga penting untuk protein ini penting untuk saluran pencernaan. Kemudian protein ini penting juga untuk pembentukan hormon dan enzim. Ya, jadi baik hormon untuk kehamilan, enzim pencernaan itu juga memerlukan protein untuk membentuknya. Dan yang paling penting lagi, protein ini perlu membawa vitamin-vitamin yang ibu-ibu minum tuh ya. Ibu-ibu hamil minum kan biasanya ada vitamin tuh dari dokter. Nah, itu biasanya supaya diserap baik perlu protein. Ya, kalau dengan air aja itu lama penyerapannya, ya, perlu protein biasanya. Nah, ini juga sangat penting kalsium, karena memang kalau bicara soal ibu hamil pasti kalsium ini selalu diberikan dokter. Kenapa? Karena memang pada saat hamil kita tahu bahwa bayi itu pembentukan tulang terjadi. Kalau seandainya kita tidak memberikan kalsium yang cukup atau mengkonsumsi kalsium yang cukup saat hamil dan menyusui, itu kalsium dari ibunya yang diambil. Kalsium di gusi atau di gigi, kalsium di tulang yang diambil. Sehingga apa? Sehingga seringkali ibunya menjadi kekurangan kalsium. Badannya pegel-pegel ya, sampai menjadi osteoporosis nantinya. Padahal pada saat hamil dan menyusui itu perlu tambahan daripada kalsium ini sendiri sampai dengan 1.100 kalori, 1.100 mg kalsium. Nah, ini cukup banyak ya. Rata-rata orang Indonesia itu kalsiumnya itu dapatnya cuma 400 kalau makan biasa. Jadi harus ditambah kalsiumnya. Nah, susu itu sebagai salah satu sumber kalsium yang baik.
ya, keju, susu. Tapi dalam susu Prenagen itu satu gelasnya itu mengandung sekitar 350 sampai dengan 400 miligram kalsium. Nah, ini penting sekali dikonsumsi 2 kali sehari sehingga proteinnya terpenuhi dan kalsiumnya juga terpenuhi. Nah, kemudian DHA. Saat ini DHA ini juga selalu diberikan oleh dokter ya, baik untuk bayi maupun untuk ibunya sendiri. Untuk bayinya, untuk supaya otak bayinya berkembang dengan baik, supaya bayinya lebih pintar nantinya ya. Kalau untuk ibunya disebutkan bahwa DHA ini mempunyai efek antioksidan. Dia juga bisa menurunkan tekanan darah sehingga preeklamsia itu bisa dikurangi kalau DHA dalam darahnya cukup. Ya, dan DHA ini juga membantu perkembangan daripada janin di dalam uterus ibu ya. Sumber dari DHA ini adalah minyak ikan, biji-bijian ya, dari kacang-kacangan dan dari susu, biasanya ditambahin dalam susu biasanya. Nah, yang kemudian adalah yang penting juga zat besi. Ya, ini pasti zat besi ini karena memang angka anemia selama kehamilan itu sangat tinggi. Kita tahu pada saat hamil itu darah itu aliran darahnya akan lebih banyak. Ya, termasuk aliran darah ke uterus dan ke janin. Nah, pada saat ibu hamil kekurangan protein dan zat besi, nah itu pasti akan terjadi anemia. Apa gejala anemia? Biasanya ibunya cepat lemas, letih, capek, ngapa-ngapain capek. Nah, kalau dilihat di konjungtivanya itu jadi pucat ya, bibirnya juga pucat ya. Nah, itu gejala anemia ini sendiri. Apalagi pada saat hamil itu resiko terjadinya perdarahan itu sangat tinggi sekali. Sehingga ibu hamil itu benar-benar harus menjaga kadar zat besi di dalam darahnya supaya nanti kalau terjadi perdarahan baik pada saat melahirkan itu juga tidak terjadi anemia pada ibu tersebut. Ya, ini penting sekali. Ibu yang kekurangan zat besi itu menyebabkan bayi di dalam kandungannya itu jadi lambat pertumbuhannya sehingga sering terjadi bayi prematur, kemudian juga badan lahir yang rendah ya. Bedanya prematur dengan berat badan lahir rendah, kalau prematur itu bulannya yang kurang ya. Kalau yang berat badan lahir rendah itu bulannya cukup, bayinya yang kurang dari 2.000 biasanya atau 2 kilo ya. Nah, ini sangat sangat penting sekali diperhatikan zat besi ini, terutama juga saat menyusui. Nah, ini manfaat daripada susu nih ya. Kenapa harus susu ya? Karena memang susu itu dia mengandung nutrisi makro ya, beda sama vitamin. Vitamin itu dia hanya vitamin aja isinya. Tidak ada protein, tidak ada lemak, dan tidak ada karbohidratnya. Padahal itu diperlukan oleh selama kehamilan. Nah, di dalam susu juga ada vitaminnya di dalamnya. Jadi kombinasinya sangat sesuai sekali ya. Dan di situ juga ada DHA pastinya. Nah, susu ini juga ada suatu penelitian bahwa kalau seandainya ibunya minum susu pada saat hamil, itu anak yang dilahirkan pada saat remajanya lebih tinggi dibandingkan dengan ibu-ibu yang tidak minum susu. Ya, ini juga penelitian yang longitudinal ya, yang sangat diikuti sampai remaja. Ibu hamil yang hamil ini sampai anaknya sampai remaja. Jadi saat ini pasti semua ibu-ibu di sini pasti ingin anaknya pinter dan juga tinggi dan tentunya juga sehat ya. Nah, untuk ibunya sendiri pastinya ibu sering merasa lapar, kemudian letih, kurang nutrisi ya, bisa ditambahkan ini sebagai tambahan yang tadi yang 400 sampai dengan 500 kalori tadi diberikan susu 2 kali sehari. Nah, susu ini juga disebut sebagai bisa membantu mual muntah sebenarnya, apalagi kalau susu yang emesis ya. Nah, itu juga sebagai antasid yang efektif. Susu juga bagus sebagai sumber kalsium. Dia vehikel atau kendaraan yang bagus buat kalsium supaya bisa diserap dengan baik dibanding dengan kalsium yang tablet. Kalsium dalam susu lebih gampang diserap. Pastinya untuk menghindari berat badan lahir bayi yang rendah, kek atau kurang energi kronik pada ibu, perdarahan, preeklamsia, tentunya dengan pemberian susu ini nutrisinya terpenuhi dengan baik sehingga risiko-risiko itu bisa dicegah. Dan yang paling penting juga bahwa dalam susu itu ada asam amino triptofan. Jadi kenapa bayi-bayi itu kalau lagi menyusu sering tertidur? Nah, karena ini ada asam amino ini. Jadi buat ibu-ibu yang lagi stres nih ya, lagi capek ya, minum susu pasti lebih rileks ya, lebih rileks karena memang ada asam amino dalam susu itu, dalam protein itu sangat membantu sekali. Nah, kenapa sih dok harus yang Prenagen, kenapa tidak yang fresh milk misalnya, atau kenapa yang susu ibu hamil?
Jadi dari Balai POM itu dibedain, susu ibu hamil itu memang ditambahkan nutrisinya buat ibu hamil. Kalau yang di susu-susu yang fresh yang lainnya itu, yang fresh milk, yang susu yang apa, yang UHT yang lain itu biasanya itu susu umum. Jadi tidak ada DHA, tidak ada protein tinggi, tidak ada omega 36, tidak ada kalsium, zat besinya juga tidak tinggi. Ya, jadi bedanya di situ. Jadi memang lebih bagus kalau seandainya dapat yang memang susu ibu hamil. Nah, saya maunya yang cair, Dok. Nah, susu ibu hamil sekarang kan memang ada juga yang cair, ya, yang cair juga ada. Rasanya juga bermacam-macam. Nah, ini ada yang dari Pernagen tuh, yang dari yang apa, yang yogurt ya. Ini nanti akan diceritakan oleh pembicara selanjutnya. Nah, ini yang terbaru nih, ada yang tidak suka susu ya, kemudian yang tidak suka, yang alergi atau lactose intolerance ya, ada yang Pernagen almond soya. Ini proteinnya nabati ya, yang vegetarian, yang tidak suka susu, yang kalau minum susu sering kembung. Nah, ini ada yang baru Pernagen almond soya. Nah, saya rasa ini take home message-nya buat para ibu-ibu semua, bahwa memang varian Delta ini bisa menyerang ibu hamil dan menyusui, tergantung daya tahan tubuhnya. Kalau daya tahan tubuhnya bagus, tentunya varian Delta ini tidak bisa menginfeksi, ya. Dan cara meningkatkan daya tahan tubuh itu ikuti protokol kesehatan, konsumsi nutrisi yang bagus ya, 3 kali sehari makannya, tambahin multivitamin dari dokter, kemudian cukup cairan, dan tentunya bisa diminum susu 2 kali sehari ya. Dan rasa sekarang susu sudah banyak banget, jadi tidak perlu khawatir untuk susu ini mengenai rasa dan apa segala macam, itu banyak sekali pilihannya. Saya rasa itu ya Kak Eli. Kalau ada pertanyaan dari bunda-bunda semua, silahkan kita berdiskusi tentang nutrisi ini selama pandemik ini.